Ini simbol Kesultanan Cirebon ya, sebagai penerus Kerajaan Pajajaran. Ini simbolnya, dua ekor macan putih. Dan ini memang harus kita jaga, simbol bukan sekedar simbol. Jangan sampai seperti simbol di Polda, maunya didudukin. Aduh, simbol didudukin sama ormas apa tuh, simbolnya didudukin maunya. Ini simbol kebesaran. Kalau sampai ini didudukin sama juga melecehkan, jelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya masih berada di wilayah Keraton Kasepuhan, Komplek Kasepuhan. Kita berada di gerbang yang kedua. Gerbang pertama di sana. Tadi kita masuk bukan lewat gerbang pertama, tapi lewat pintu masuk. Di situ ada pintu untuk masuk pengunjung. Tentunya ada tiketnya. Kita akan coba masuk ke dalam. Enggak. Ini gerbang kedua masuk ke dalam Keraton Kasepuhan. Tadi di sana gerbang pertamanya. Dan di sebelah kiri kita ada, sebelah kanannya. Kalau dari pintu masuk ada sebelah kanan. Itu posisinya pas setelah gerbang kedua ada Langgar Agung. Bangunannya masih asli, masih belum terlalu banyak perubahan. Jadi kalau kita masuk dari gerbang pertama, kalau dia masuk ke gerbang kedua, kalau lewat Siti Inggil, sebelah kanan ada Langgar Agung. Kita lihat seperti apa bangunannya. Kita dari luar saja, nggak usah masuk karena kaki kita kotor, becek-becekan ya, karena cuaca habis hujan. Lihat aja nih bangunannya, masih asli lah, berapa persen, belum banyak perubahan. Nah ini ada keterangan di sini, Langgar Agung. Langgar ini adalah tempat sholat sultan dan keluarga. Langgar ini dibangun pada abad ke-16. Secara tradisi juga digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, as-sakralan setiap upacara panjang jimat tanggal 12 Mulud. Ini langgarnya, musolah kalau kita sekarang bilang. Dan di sampingnya ini tempat berwudu. Tempat kita wudu, kemudian juga buang air di sini ya. Wuduan buang air. Di sampingnya ini ada bedugnya. Ini bedug Samogiri. Bangunan ini adalah tempat bedug yang bernama Samogiri, di mana bedug ini ditabuh setiap waktu sholat 5 waktu, tradisi glugdag, dan menandakan masuknya bulan puasa Ramadan, serta untuk membangunkan sahur. Ini bedugnya, ini cukup tua juga nih, kuno nih, masih asli. Sekarang kita sebelum masuk ke gerbang ketiga, sebelah kanan ini, sebelah kiri kalau kita dari luar ya, letak museum. Ini posisi bangunan baru di sini, museum tempat penyimpanan barang pusaka peninggalan kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Ini museumnya. Kita lihat saja dari depan, nggak usah masuk.
Nah, ini bangunan baru untuk penyimpanan pusaka ya. Oke, kita lanjut ke gerbang, ke ruang utama apa ya? Bagian utama di kompleks Keraton Kasepuhan. Ini gerbangnya menuju ke apa ya, bangunan utama Keraton Kasepuhan. Ini lawang atau pintu geledegan. Bangunan ini berupa pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga dengan suara yang besar seperti petir atau geledek. Wah, berarti kalau ada yang masuk tanpa izin, orang tidak ada karena langsung tegur. Wah, dengan suara seperti geledek, seperti petir. Ini gerbangnya. Oke, sekarang kita berada di lokasi utama Keraton Kasepuhan. Ini ada taman apa nih? Dewan Daru. Taman Bundaran Dewan Daru. Taman ini berbentuk bundar dan dikelilingi dengan pohon Dewan Daru yang wangi. Bundaran artinya pakat. Dewan Daru artinya kumpulan makhluk bercahaya. Ini jadi filosofi taman ini adalah jadilah kumpulan makhluk mulia yang menerangi sesama. Dan di taman ini juga ada dua meriam, Ki Santoma dan Ki Santomi, peninggalan Prabu Kabunangka Pakuan. Oke, nanti kita lihat meriamnya seperti apa, kan ada di wilayah Taman Dewan Daru. Ini namanya pohon Dewan Daru. Jadi pohon ini dulunya dikelilingi oleh pohon Dewan Daru, tapi sekarang sudah tinggal beberapa pohon saja. Di pohonnya ini wanginya baunya kalau dibakar rasa wanginya. Kita masuk ke Taman Dewan Daru. Nah, ini tadi yang ada di tulisan di depan tadi, meriam peninggalan. Nah, ini juga satu lagi di sini. Nah, ini juga meriam peninggalan juga, meriam lama tentunya, masih asli, belum berubah. Nah, ini di sini tempat duduk, tempat santai. Ini namanya meja batu Kalingga, berada di dalam lingkaran Taman Dewan Daru atau bundaran Taman Dewan Daru. Nah, ini profilnya nih, ini keterangannya nih. Meja batu Kalingga dari Gujarat yang kemudian dibawa oleh Dr. Raffles, orang Inggris yang hobi sejarah dunia, yang kemudian menyusun sejarah Indonesia dan hasil penyusunannya diajarkan ke sekolah-sekolah. Masa kolonial Belanda, kemudian menjadi gubernur jenderal Panjava tahun 1613 sampai 1618. Jadi ini mejanya nih dibawa dari Gujarat dari mana ya? Gujarat lah pokoknya. Nah, ini yang paling utama nih. Ini lambangnya. Nah, ini kita lihat, baca dulu nih. Patung 2 ekor macan putih. Patung macan putih adalah merupakan simbol Kesultanan Cirebon, penerus kerajaan Pajajaran. Jadi ini simbolnya. Ini simbol Kesultanan Cirebon ya, sebagai penerus
kerajaan Pajajaran. Ini simbolnya, dua ekor macan putih. Dan ini memang harus kita jaga, simbol bukan sekedar simbol. Jangan sampai seperti simbol di Polda, maunya didudukin. Aduh, simbol didudukin sama ormas apa tuh, simbolnya didudukin maunya. Ini simbol kebesaran. Kalau sampai ini didudukin sama juga melecehkan, jelas ini kita direndahkan. Bener lah, kasih tindakannya tegas. Ini simbol Kesultanan Cirebon dan merupakan sebagai simbol dari penerus kerajaan Pajajaran dengan dua ekor harimau maung. Jadi ini kita sakralkan sebagai simbol. Jangan sampai ada yang mau dilecehkan, jangan sampai ada yang melecehkan, jangan sampai ada yang sama sekali tidak menghargai. Kita beri sanksi nanti kalau ada. Oke. Oke, malam ini tadi kita sudah masuk gerbang keraton ya, dari gerbang kedua sampai masuk ruangan utama di Keraton Kesepuhan. Jadi sudah kita ke Langgar Agung, kemudian di museum juga, dan ini di Taman Dewan Daru. Taman Dewan Daru. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Malam juga sudah malam banget nih, sudah malam, sudah dingin karena habis hujan. Kan kaki juga pada basah, pada kotor. Oke, terima kasih yang terus nonton di channel Padepokan Tek Mingkem. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada yang salah di kata-kata saya tadi ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.